Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Bu Anis. Bu Anis untuk kelas 9 akan mengajar bahasa Inggris. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Anis mau jelaskan lesson plan English grade 9 semester 1 atau perencanaan pembelajaran kita dalam satu semester. Oke, dalam satu semester nanti kita akan belajar kompetensi dasar atau bab atau chapter. Yang pertama itu adalah ungkapan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, atau hope, wish, and congratulation. Untuk KD kedua atau chapter 2, kalian akan mempelajari ungkapan maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan, atau to, in order to, so that, agreement atau disagreement. Kemudian untuk KD yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang label obat, makanan atau minuman, atau label of drug, food, and drink. Kemudian KD berikutnya atau chapter keempat, kalian akan mempelajari tentang text procedures, tentang resep makanan atau minuman, dan tentang teks manual. Kemudian chapter 5 atau KD 3.5, kalian akan mempelajari tentang teks, tentang keadaan yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang, atau disebut juga present continuous, past continuous, and future continuous. Kemudian chapter terakhir atau KD terakhir, kalian akan mempelajari tentang teks, tentang keadaan atau tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan atau terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik, atau disebut juga present perfect tense. Oke, setelah kalian mengetahui KD yang akan kalian pelajari dalam satu semester, sekarang kita menuju ke penilaian. Ada 3 penilaian dalam satu semester. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga sikap. Untuk pengetahuan, nanti kalian nilai pengetahuan itu didapatkan dari 3 poin, yaitu 1 penilaian harian, 2 tugas terstruktur, 3 tugas tidak terstruktur. Kemudian untuk penilaian keterampilan, itu dari tugas ada 4 poin, yaitu praktek, proyek, produk, dan portofolio. Kemudian penilaian yang terakhir adalah penilaian sikap. Ini penilaian sikap nanti hubungannya dengan keaktifan kalian dalam KBM, keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas. Oke, Bu Anis akan menjelaskan tentang bagaimana penilaian pengetahuan itu. Oke, penilaian pengetahuan itu berasal dari, dalam satu semester ini nanti ada penilaian harian 4 kali. Untuk penilaian harian 1 itu setelah kalian mempelajari KD 3.1 dan 3.2, nanti Bu Anis akan mengadakan ulangan harian atau penilaian harian 1. Kemudian setelah itu penilaian harian 2, itu setelah kalian mempelajari KD 3.3 tentang label of drug, food, and drink. Kemudian penilaian harian 3, itu setelah kalian mempelajari KD 3.4 tentang prosedur teks, resep, and manual. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian harian keempat. Penilaian harian keempat ini ada 2 gabungan KD, yaitu KD 3.5 dan 3.6 tentang grammar, yaitu tentang present, past, future continuous, dan present perfect tense. Oke, kemudian untuk penilaian pengetahuan itu juga ada tugas terstruktur. Tugas terstruktur ini ada 6 tugas, tapi kalian silahkan pilih salah satu tugas terstruktur
berikut ini dalam satu semester dan dikumpulkan setelah diadakan penilaian harian sebuah chapter. Ya, chapter 1 ini membuat teks tertulis dengan tema congratulation. Chapter 2 membuat teks tertulis dengan tema in order to atau so that. Chapter ketiga membuat teks tertulis tentang label obat. Chapter keempat membuat teks tertulis tentang resep makanan atau minuman. Chapter kelima membuat 5 kalimat dalam bentuk present dan future continuous. Chapter ke-6 mengubah 5 kalimat dalam bentuk present perfect tense. Itu tugas terstruktur. Berikutnya untuk tugas tidak terstruktur, ini sama. Kalian silahkan pilih salah satu tugas ini. Dalam satu semester kalian hanya mengerjakan satu tugas ini dan dikumpulkan paling lambat sebelum pelaksanaan penilaian akhir semester. Untuk chapter 1 nanti kalian membuat teks lisan dalam bentuk video dengan tema hope, wish, atau congratulation. Chapter 2 membuat teks lisan dalam bentuk video dengan tema in order to, so that, atau agreement. Chapter 3 membuat teks lisan dalam bentuk video menjelaskan tentang label obat atau makanan atau minuman. Chapter 4 membuat teks lisan dalam bentuk video tentang resep makanan atau minuman atau manual. Chapter 5 membuat 5 kalimat dalam bentuk present, past, future, continuous. Chapter 6 membuat 5 kalimat dalam bentuk present perfect tense. Oke, berikutnya setelah kalian tahu penilaian pengetahuan itu berasal dari mana saja, sekarang penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, setiap KD itu beda. Untuk KD 4.1, nanti penilaiannya praktek. Jadi secara kelompok, kalian mempraktekkan dialog tentang hope, wish, and congratulation, dan di video kemudian diupload di YouTube atau Instagram. Kemudian untuk KD 4.2 itu sama, masih praktek. Secara berkelompok kalian mempraktekkan dialog tentang in order to, so that, or agreement, dan di video kemudian diupload di YouTube atau Instagram. Kemudian untuk KD 4.3 nanti bentuknya itu produk. Secara individu kalian nanti menganalisis satu label makanan atau minuman, dan kalian setelah mencari satu label itu kalian tempelkan di folio, kemudian bawahnya dianalisis. Berikutnya untuk KD 4.4 bentuknya project. Secara berkelompok nanti kalian menjelaskan bagaimana membuat nasi goreng di video dan diupload di YouTube dan IG ya. Kemudian KD 4.5 itu dalam bentuk portofolio, ini nanti kumpulan tugas di LKS di chapter 5. Sama untuk KD 4.6, nanti bentuknya juga portofolio. Kalian nanti kumpulkan tugas-tugas di LKS chapter 6. Oke, yang terakhir penilaian sikap. Untuk sikap, nanti ada 3 nilai sikap yang akan kalian bisa dapatkan dengan kriteria. Kalian akan mendapatkan nilai sikap A jika 1. Selalu mengikuti pembelajaran dalam satu semester, tidak ada izin, tidak ada alpa, selalu mengikuti. Kemudian yang kedua, selalu mengerjakan semua tugas. Itu kalian akan mendapatkan nilai sikap A di rapor. Kemudian kalian akan mendapatkan nilai sikap B jika tidak masuk tanpa izin kurang dari 5 kali dalam satu semester. Yang kedua, ada tugas yang tidak dikerjakan kurang dari 5 tugas. Nanti nilai sikap kalian akan mendapatkan B. Kemudian C, kalian akan mendapatkan nilai sikap C jika tidak masuk tanpa izin lebih dari 10 kali dalam satu semester. 2, tidak mengerjakan tugas lebih dari 5 tugas. Selesai. Jadi untuk
rencana kita belajar dalam satu semester sudah Bu Anis jelaskan. Kalian nanti pahami untuk minggu ini, untuk pertemuan ini, kalian pahami dulu ini perencanaannya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita akan langsung masuk tema chapter 1. Oke, selamat belajar. Semoga kita selalu diberi kesehatan. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.